dalam tanda kutip, kita hidup tidak sendiri loh guys. Nah, ini ya, suatu kesimpulan analogisnya begitu. Itu semua, ya saya lanjutkan, itu semua ada di mana-mana. Bahkan logikanya pada suatu mangkok maupun benda-benda lainnya. Dengan mengerti hal tersebut, seseorang akan dapat meresapi segalanya. Kalau dari terjemahannya, nah, saya ulang lagi ya, pengetahuan, keingintahuan, keinginan dan lain-lainnya tidak hanya ada dalam diriku. Ya, kurang lebih begitu ya. Itu semua ada di mana-mana, bahkan pada mangkok sekalipun, maupun benda-benda lainnya. Dengan mengerti hal tersebut, seseorang akan dapat meresapi segala-galanya. Sloka ini menjelaskan bahwa pengetahuan yang disebutkan dalam bahasa Kawinya adalah yananing, dan kriyaning, yaitu aktivitas, bukan hanya monopoli manusia saja. Nah, ini. Jadi pengetahuan juga ada di luar dari tempat yang kita tinggali, yaitu bumi ini. Nah, ini dalam tanda kutip leluhur masa lalu paling tidak mengetahui ternyata ada pengetahuan, ada kehidupan ya, ada kehidupan, aktivitas dan lain-lainnya di luar dari bumi ini. Kalau menurut dari Kelopak 82 Sloka 105 ini dari Sastra Sudama Sasradhara. Nah, pengetahuan ya, diingat dari sini ini bukan monopoli dari manusia saja. Dari sloka ini kita akhirnya mengetahui bahwa tadi pengetahuan bahkan yang lebih dari pengetahuan di bumi ini ada di luar sana. Itu di zaman itu loh guys, tahun 48 Masehi loh. Baru kita mengetahui. Lah lanjutannya ya, bahasa Indonesianya begini. Bukan hanya monopoli manusia saja, melainkan ada 35 kehidupan yang super besar di atas sana. Bahkan menyebut tepat sekali kita itu ada 35 galaksi loh guys di luar sana. Kehidupan yang tersusun, galaksi itu bermiliar-miliar bintangnya, planet yang terbentuk, yang terkumpul itu ada 35 kalau dari catatan ini. Sementara di zaman sekarang, pengetahuan zaman sekarang yang tepat, yang sudah dipatenkan itu pengetahuan yang baru ini ya, zaman ini, bahwa galaksi itu masih terdeteksi ada 2, yaitu Bima Sakti galaksi kita ini dan Andromeda ya, tetangga kita. Sementara tahun 48 Masehi, pengetahuan ini sebelumnya, tetapi selesai dirakit, ditulis itu tahun 48, itu menjelaskan bahwa ada 35 struktur kehidupan, yaitu galaksi di luar dari galaksi yang ada di kita diam, yaitu Bima Sakti yang kita kenal, Bima Sakti atau Milky Way ini ya. Dan Andromeda salah satunya, tetangga galaksi Bima Sakti atau Milky Way kita ini. Alam semesta yang begitu sangat besar, yang di dalamnya berisi 35 struktur besar, kehidupan yang terhubung, terkoneksi, terakit, tersaling membutuhkan, tersaling terkoneksi dengan lain-lainnya. Itu ada yang kita kenal sebagai galaksi di zaman itu, ada 35 lainnya yang ada di alam semesta yang begitu sangat luas ini. Dharananing ya, Dharananing ini memberi pengertian
memberi pengertian bahwa apabila seseorang hidup, yaitu kita, merenungkan hakikat dari pengetahuan, keingintahuan dan sebagainya, maka dia akan melihat keterhubungan di setiap hal di alam semesta itu, bahkan seperti kita melihat mangkok sekalipun. Ada apa dengan mangkok ini kok disebut sampai 2 kali di Sloka 105 ini, di Kropa 82 ini. Kita lanjutkan. Analogi keterkaitan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikutnya, bahwa sesungguhnya setiap fenomena adalah kosong. Fenomena semuanya itu adalah kosong dan mengambang. Kalau kita logikakan bahwa memang benar, bahwa bumi ini juga mengambang di antah-berantah kegelapan alam semesta yang begitu sangat luas, mengembara di alam semesta entah kemana. Berarti tidak ada inti dari fenomena tersebut, karena setiap fenomena yang muncul adalah rangkaian dari berbagai elemen yang saling menyokong satu dengan lainnya. Kenapa bencana? Kenapa pergerakan bumi yang kita tinggali? Ini artinya begitu ya. Di bulan-bulan akhir, di bulan-bulan penghujan itu banyak terjadi bencana. Itu adalah keterkaitan dengan lainnya. Nah, kalau kita logikakan, kita terjemahkan pengetahuan ini bahwa bencana alam di Nusantara kita ini kebanyakan itu ada di bulan Desember, Januari, musim penghujan itu seperti di Jakarta ini. Kenapa begitu? Ada suatu keterkaitan bahwa posisi matahari di bulan ini, sekarang ini masih bulan Januari, ini berada di selatan dari garis khatulistiwa kita ini. Sementara kita ini ada di tengah, Kalimantan dan lain ada di tengah, dan kebanyakan itu ada di selatannya dari khatulistiwa. Dan kebanyakan yang terjadi bencana itu berada di itu, tempat-tempat itu. Ada gempa, ada angin puting beliung, ada banjir, ada ini itu dan lain-lain. Kenapa begitu? Karena begini, ketika matahari berada di selatan dari khatulistiwa, maka akan mengaruhi bumi itu sendiri. Gaya tariknya matahari begitu sangat besar. Kemudian planet-planet lain juga berada di posisinya, terutama tetangga kita yaitu Venus dan Mars itu ada di selatan juga. Kalau di bulan ini itu akan tarik menarik dengan bumi. Nah, di sana akan menimbulkan kalau sesuatu yang ditarik itu di dalam bumi kita kan juga akan menimbulkan peisi bumi ini, yaitu magma dan lainnya ditarik, akhirnya jadi gunung meletus. Pergerakan akhirnya menjadi gempa bumi, akhirnya mengaruhi ke lain-lainnya, mengaruhi tsunami dan lainnya. Kemudian panas berlebih karena posisi matahari ada di selatan, penguapan berlebih, akhirnya timbul hujan besar di bulan Desember Januari, akhirnya ada banjir bandang. Begitu, akhirnya saling keterkaitan antara satu dan lainnya, antara ini dan itu, seperti yang dijelaskan dalam sastra ini. Satu dan lainnya saling menyokong, itu tidak bisa terbantahkan, karena dengan begitu terciptalah kehidupan. Sesuatu yang sendiri tidak akan pernah hidup. Sesuatu yang sendiri tidak akan pernah namanya stabil.